Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Muhammad Sunardi, Bapak Harapan akan melakukan presentasi jawaban UAS dengan kata secara politik. Pertama tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi yang Muhammad punya nama lengkap Abi bin Quhafa At-Tamimi pada zaman pra-Islam yang bernama Abu Quhafa. Kemudian di akhir soal dibilang dia tahun 1993. Adapun aspek pemerintahannya dalam pemilihan Abu Bakar ini itu sebelum jadi khalifah itu dibaiat oleh kaum Muhajirin dan Ansar. Dan yang kedua pencapaian pada masa pemerintahan Abu Bakar ini yaitu membudayakan musyawarah yang lebih demokratis dan mempertahankan masyarakat, meningkatkan legalitas dan kemajuan dan membangun pemerintahan dalam militer untuk hubungan kebijakan khalifah. Saya membudayakan musyawarah dan menyikapi setiap masalah di membangun pemerintahan aktif dan di daerah menggunakan disiplin dan tangguh di medan tempur dan menyejahterakan rakyat secara adil dan baitul mal. Yaitu sistem pemerintahannya lebih menonjol kepada demokrasi. Khalifah Umar dikatakan nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Abu Hamzah Al-Quraisy dari Subani. Umar memiliki poster atau berpegang kuat kota yang lagi mengenal tentang bahasa dan harus bicara dan fasih. Adapun pilihnya Khalifah Umar ini yaitu setelah meninggalkan Abu Bakar dengan bermusyawarah atau dibaiat Abu Bakar dan ditunjuk oleh para sahabat oleh Khalifah yang yaitu Abu Bakar yang telah wafat pada tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Adapun Umar meneruskan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yaitu seperti pembangunan masjid dan renovasi baitul mal dan juga memberikan zakat dan juga membangun perkembangan gedung pertahanan militer dan juga gedung gubernur dan kantor-kantor pemerintahan lainnya. Dan juga setelah wafatnya Umar dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di Kota Mekah dan juga Utsman bin Affan lahir di Kota Mekah dan dipilihnya melalui musyawarah oleh kaum dari Khalifah Umar. Dan juga tentunya Utsman adalah setelah meninggalnya Umar dalam keadaan sakit, yaitu dia juga membuat sistem politiknya lebih demokrasi pada tahun 236 Hijriah. Selama 12 tahun kepemimpinan Umar banyak sekali perkembangan Islam yang telah maju, seperti menyatukan umat Islam dan juga bekerjasama dengan kerajaan Romawi dan juga Persia. Adapun sistem yang dipakai dalam pemerintahan Utsman itu musyawarah dan menyeragamakan baca Al-Quran dan penyusunan mushaf dan mentertibkan administrasi pemerintahan dan membangun fasilitas umum seperti dari perdagangan maupun pendidikan. Yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada tanggal 3 dilantiknya pada tanggal 36 Hijriah sampai 41 Hijriah.
Ali dibesarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan adalah khalifah pertama masuk Islam pada golongan anak-anak. Ali memiliki sifat yang tangguh dan kuat seperti Umar bin Khattab. Terpilihnya Ali adalah dari keputusan Utsman bin Affan, yaitu pada waktu pembaiatan. Ali sebenarnya Ali juga pernah menolak sebelumnya untuk menjadi khalifah karena belum sanggup, dan juga pamannya juga melarang Ali untuk masuk Islam karena Ali harus mengikuti ajaran agama nenek moyangnya. Tapi Ali menolak dan Ali tetap masuk Islam, dan Ali dalam sistem Ali yaitu sistemnya lebih demokrasi dan menyayangi masyarakat, dan juga merenovasi pembangunan Masjidil Haram dan Baitul Mal, dan juga pembangunan pendidikan seperti madrasah dan taman Al-Quran. Sistem pemerintahan Soekarno ini lebih karakteristiknya lebih ke rakyat. Soekarno ini memiliki sifat yang tegas, dan juga pemerintahan Soekarno ini lebih ke pemerintahan yang lebih tidak pandang agama maupun suku dan ras, toleransi, seperti Partai PKI menerima Partai Islam, dan juga Soekarno lebih memilih pimpinannya lebih tidak mencampur urusan agama lain, dan juga Soekarno orangnya lebih pandai berbahasa Inggris, dan juga hampir semuanya bisa dikuasai. Juga Soekarno lebih menekankan untuk fokus pada rakyatnya untuk dalam bidang pembangunan dan juga pendidikan juga sudah tercapai oleh Soekarno. Dan Soeharto menurut saya lebih otoriter, dan juga kalau pendidikan lebih maju, dalam infrastruktur juga maju, dan juga Soeharto memiliki pemerintahan yang terlama, dan juga Soeharto lebih menginginkan pemerintahannya seumur hidup, tapi masyarakat banyak menolak dan juga mau kudeta Soeharto. Tapi pas tahun 1999 Soeharto mundurkan diri, dan pemerintahan Soeharto pun berakhir, dan Indonesia sampai sekarang belum ada kemajuan dalam perkembangannya. Demikian yang saya sampaikan. Kalau ada salah janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.